Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali ke tutorial Android. Ya, sebelumnya kita udah panjang lebar membahas tentang explicit intent. Kali ini saya akan membahas mengenai implicit intent. Oke, jadi explicit intent itu adalah perpindahan dari suatu komponen ke komponen lain atau dari suatu activity ke activity lain yang terjadi dalam suatu package. Ya. Nah, tapi di Android juga ternyata menyediakan namanya adalah implicit intent. Jadi implicit intent ini kita bisa memanfaatkan aplikasi lain yang ada di dalam HP Android dari aplikasi kita, ya. Cukup dengan hanya mengetahui beberapa informasi seperti URI-nya, kemudian nama package-nya apa, itu kita bisa gunakan. Contoh kasus teman-teman pasti pernah uh, menggunakan aplikasi untuk mengambil foto atau gambar. Nah, di aplikasi-aplikasi itu dia tersedia fitur untuk sharing data. Nah, itu dia menggunakan implicit intent. Mungkin saya akan contohkan langsung di Android. Nah, contohnya ini ada beberapa gambar. Saya contohkan gunakan yang ini, ya. Saya pilih, kemudian saya ada berbagi, share. Ketika dia klik berbagi, nah di sini banyak sekali. Nah, ini dia menggunakan implicit intent di mana dia udah disetting untuk dia membuka semua aplikasi yang menyediakan fitur berbagi gambar ataupun video. Ya, jadi ini semua punya. Ini aplikasi banyak sekali. Nah, ini adalah dari aplikasi yang membuka gambar atau aplikasi galeri. Itu dia bisa mengakses aplikasi yang lain yang banyak sekali di sini. Instagram dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari implicit intent, ya. Oke, nah di sini kita akan coba buat implicit intent sederhana. Kita akan coba memanggil dial. Jadi memanggil dialing dari implicit intent. Sebelumnya kita tambahkan dulu di dalam main activity. Setting 10. Oke, klik ini agar dia rata kanan kiri. Kita ganti dengan dial. Kita bisa call. Ini kita beri nama button call. Ya. Nah, seperti biasa di main activity kita bisa tambahkan di sini call saja, bisa. Call, kita tambahkan call, ini button call. Kemudian di bawahnya call dot set on click listener. Di sini tambahkan intent, call intent sama dengan new intent. Nah, hanya saja ini yang berbeda, ya, karena intent ini kalau saya klik ini dia ada beberapa macam konstruktor. Ya, di sini ada beberapa macam konstruktor. Ini semua adalah konstruktor. Jika teman-teman belum paham apa itu konstruktor, teman-teman bisa buka lagi mengenai konstruktor di Java. Ya, ini adalah konstruktor. Nah, ini dia menggunakan suatu prinsip di Java di program berorientasi objek, yaitu polymorphis atau banyak bentuk. Jadi dia ada konstruktor tapi ada banyak bentuk dari konstruktornya. Ya. Ya, ada banyak sekali di sini. Jadi tidak hanya dia memanggil konteks, kelas. Nah, ini yang sebelumnya kita dua contoh intent sebelumnya dia memanfaatkan ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang action dial. Ya. Intent, kemudian di sini kita bisa panggil intent.action. Oke. Kemudian koma. Nah, di URI
URI dot parse, perhatikan huruf besar huruf kecil, cell 2. Nah, kemudian nomor yang teman-teman punya kita pisahkan di sini sebagai biar string font. Nah, ini sesuaikan dengan nomor yang teman-teman tahu. Misalnya ini adalah nomor kontak saya tambahkan di sini. Silakan gunakan nomor kontak masing-masing ya. Kemudian start activity. Oke. Kodenya cukup seperti ini untuk menjalankan intent. Kita akan coba run debug. Oke, diklik call. Nah, dia akan pindah ke aplikasi. Dia akan pindah ke aplikasi yang untuk memanggilnya. Teman-teman bisa tinggal tekan call. Ya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi intent. Nah, teman-teman silakan bereksplor. Teman-teman bisa explore, coba bikin aplikasi Android yang lebih rumit dan memanfaatkan intent ini. Oke, kemudian saya akan contohkan lagi satu. Setelah saya memanfaatkan intent, activity main dulu. Nah, saya akan coba buat lagi satu button. Kali ini saya akan memanfaatkan sosial media yang cukup laris, yaitu WhatsApp. Ya, jadi kita akan coba memanggil intent di WhatsApp. Silahkan dirubah dengan nama button WhatsApp. Ini jangan lupa. Ya, ini kalau tanda warning seperti ini dia tidak akan bisa running, dia pasti error. Dia perlu satu di sebelah kanan atau kiri. Jadi ada sisi horizontal dan sisi vertikal satu-satu. Oke. Nah, ini silakan teman-teman buat seperti ini WhatsApp, kemudian diberi nama button WhatsApp. Di bagian main activity bisa tambahkan button WhatsApp. Oh, sorry. Kita di atas dulu. Oke, ini sudah siap seperti ini. String font. Oke, kemudian ini adalah font. Pada contoh kali ini saya akan gunakan nomor WA dari salah satu rekan kalian. Jadi saya akan gunakan nomor dia plus 62. Ya, karena di WhatsApp ini dia tidak bisa tanpa menggunakan ini. Kemudian 08 21 4 65 8 3 1 2 8. Oke, untuk fontnya silahkan gunakan nomor yang teman-teman ketahui. Kalau bisa jangan nomor yang ini ya, yang dijadikan contoh. Saya nomor-nomor kotak yang teman ketahui. Kemudian teman-teman juga bisa isi message standar, misalnya apa kabar. Dan ini bisa teman-teman ganti
sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, kemudian kita buat URI terpisah. URI sama dengan URI.parse. Jadi ini bedanya dengan yang di atas, ini URI-nya langsung digabung dalam sini, tapi biar teman-teman bisa pahami, URI-nya saya pisah di sini. Dan jalankan s v.whatsapp. Dan sebelum menggunakan fitur ini, pastikan teman-teman sudah memiliki WhatsApp ya. Phone sama dengan, nah ini bisa plus phone dan teks sama dengan plus message-nya. Kemudian intent WhatsApp, intent sama dengan new intent action view. Oke, kalau action view ini dia sebenarnya membuka web ya dengan URI. Yang di bawahnya jalankan start activity WhatsApp intent. Oke, sekarang saya akan coba jalankan. Kita akan lihat apakah kode ini bekerja atau tidak. Oke, sekarang kita klik WhatsApp. Nah, dia akan menuju pada jendela, dan ini adalah salah satu teman kalian. Ya, ini sudah langsung bisa dikirim pesannya. Nah, silakan teman-teman bisa explore dengan implicit intent kali ini. Bisa teman-teman misalnya sharing gambar, kemudian atau mungkin teman-teman mencoba untuk sharing data-data lainnya dengan memanfaatkan fitur implicit intent dan aplikasi-aplikasi lain yang tersedia di dalam HP teman-teman semua. Ya. Oke, mungkin kali ini sampai di sini dulu untuk tutorial implicit intent. Nanti akan dilanjutkan dengan tutorial intent yang lebih advance lagi. Sedikit lebih advance dari ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.